Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak haji, ibu hajah yang terhormati bagaimana pembersih serta bapak ibu, adik-adik yang semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita belajar tentang sholat, terutama rukun yang ke-13 diperkecil menjadi 3 rukun. Pelajaran Ma'rifat yang ke-13, materi ke-13, buku yang kedua. Mungkin Bapak Ibu udah tahu tentang rukun sholat. Jadi rukun yang 13 kalau kita perkecil itu menjadi 3 rukun. Yang pertama adalah rukun qalbi, ruknul qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli, ruknul qauli. Kemudian yang ketiga adalah rukun fi'li, ruknul fi'li. Nah, jadi qalbi ini adalah hati, berarti nanti rukunnya yang berkenaan dengan hati. Istilah nanti letaknya kehusyuan. Kemudian di dalam rukun tersebut nanti ada yang disebut dengan rukun qauli yang berkenaan dengan lisan. Artinya berkenaan dengan bacaan-bacaan sholat. Kemudian yang ketiga rukun fi'li, yaitu gerakan atau perbuatan yang nanti berkenaan dengan gerakan-gerakan sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kemudian dan seterusnya. Jadi rukun qalbi di sini hanya satu, yaitu pada niat. Jadi niat menurut mazhab Syafi'i ada 2, niat yang dilafazkan oleh lisan dan niat yang dilafazkan oleh hati. Nah, misal usolli fardhon maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita lafazkan dengan lisan sebelum kita membaca takbir, maka kita lafazkan dengan lisan usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, maka itu disebut dengan niat yang dilapaskan oleh lisan atau lidah. Menurut mazhab Syafi'i, apabila kita lafazkan niat tersebut dengan lisan, berarti kita mendapatkan nilai pahala karena hukumnya adalah sunnah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, dilafazkan dengan lisan itu maksudnya agar menggugah hati, agar mengingatkan hati yang lalai. Contoh Bapak Ibu, kalau kadang-kadang kalau kita tidak diingatkan lupa hati itu. Misalnya kita sedang
bermotor atau sedang berjalan atau sedang kerja yang santai. Lalu tiba-tiba azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita setelah mendengar baru teringat, oh ternyata sudah masuk waktu sholat. Berarti setelah didengar baru hati merasa ingat. Nah, demikian juga dengan kita, kadang-kadang hati masih lalai. Masih lalai, lalu ketika kita ucapkan, walaupun lisan itu berasal dari hati juga, tapi hati itu tidak keseluruhan ingat, tapi setelah dia membaca secara lisan, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, maka hati bergetar merasa ingat bahwa dia sedang akan sholat. Nah, jadi fungsi niat dilafazkan dengan lisan. Tapi kalau yang lain mazhab itu tidak perlu dilafazkan karena letak niat itu hanya di dalam hati. Nah, misal karena rencana kita mau sholat itu sudah termasuk niat kata mereka. Oleh sebab itu mereka langsung ketika baru nyampai udah langsung takbir Allahu Akbar. Jadi mereka sudah berniat sebelum takbir. Menurut mereka itu sah. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, letak niat itu harus bersamaan dengan awal perbuatan ibadah, baru dianggap sah. Niat itu harus bersamaan dengan awal ibadah. Misal wudu, awal wudu itu bukan cuci tangan, basuh tangan, tapi adalah membasuh atau mencuci muka. Jadi dalam mazhab Syafi'i, awal ibadah mencuci muka itulah harus masuk niat, yaitu pada saat mencuci muka. Disinilah masuk nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya Bapak pada saat akan mencuci muka atau pada waktu akan mencuci muka membaca niat secara lisan nawaitul wudu'a, maka itu lafaz niat dengan lisan, itu nilainya sunnah. Tapi kalau Bapak ketika mencuci muka Bapak membaca niat di dalam hati, walaupun pakai bahasa Indonesia, sengaja aku berwudu, maka itu yang disebut dengan niat masuknya niat pada saat awal ibadah. Maka ibadah wudu Bapak sah. Nah, ibadah Bapak itu sah karena pada saat awal ibadah Bapak mempunyai niat. Nah, kemudian di dalam sholat berarti awal ibadah itu adalah takbir. Nah, awal ibadah adalah takbir. Oleh sebab itu nanti masuk niat karena niat itu adalah rukun qalbi, rukun hati. Maka harus masuk niat, harus ada di dalam hati niat untuk sholat. Misal secara lisan sunnah, usolli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini lisan, berarti nilai tambah, nilai pahala karena sunnah. Nah, yang masuk niat yang sebenarnya Allahu Akbar,
Nah, ketika A sampai bar, al dengan bar, disinilah masuk niat. Ketika Bapak mengucapkan Allahu Akbar, ketika antara Allahu Akbar, disinilah masuk sengaja aku sholat. Maghrib, Isya, sampai seterusnya berapa rakaat. Lisan menyebutkan Allahu Akbar, hati berikrar sengaja aku sholat maghrib, Isya, subuh berapa rakaat, karena Allah. Harus ada dalam mazhab Syafi'i, wajib. Kalau tidak, maka sholat dianggap tidak sah. Tapi kalau mazhab lain, enggak. Sebelum Allahu Akbar kita sudah pasang niat, itu sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus di awal ibadah. Awal ibadah adalah takbiratul ihram. Oleh sebab itu orang tua-tua zaman dulu biasanya ketika takbir awal itu agak lama. Karena masukkan niat. Sholli fardhu lillahi ta'ala. Allah Akbar. Jadi bermasuk. Kadang-kadang sampai tidak jadi dibatal. Allah. Aduh. Nah, berarti tidak masuk niatnya itu, Pak. Nih, ketika Allahu Akbar ini sengaja aku sholat nih. Nah, tidak masuk. Sekali lagi, kadang-kadang sampai 3 kali. Yang keempat kali, ya biarkanlah udah, kata Bapak ini. Allah. Tidak bisa. Gitu, Pak. Karena pada saat mengucapkan Allahu Akbar harus bertempur dengan sengaja aku sholat. Nah, itu memang agak sulit, tapi sebenarnya tidak sulit karena hati dengan lisan. Nah, jadi sebenarnya bisa. Jadi dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita sudah ingat bahwa kita sedang sholat pada saat itu, maka sisanya itu walaupun kita tidak khusyuk, sholat sudah dianggap sah. Setelah Allahu Akbar, kosong sama sekali. Yang pedagang ingat dengan dagangannya. Yang nelayan ingat dengan nelayannya. Yang guru ingat dengan pengajarannya. Yang punya hutang ingat dengan hutang-hutangnya. Sampai seterusnya. Itu tidak apa-apa. Yang penting awal ibadah sempat ingat kepada Allah sudah dianggap sah. Ini menurut ahli fikih. Imam Al-Ghazali sebenarnya mau memasukkan dalam sholat itu khusyuk. Tapi mazhab fikih, maksudnya orang yang berfikih tidak setuju. Karena takut tidak ada yang sah sholat. Nah, ulama tasawuf ingin memasukkan mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam harus dan wajib ingat kepada Allah. Karena tujuan sholat adalah aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Tapi mereka tak sanggup. Karena mereka, kita semua ini kan ada yang menguasai, ada yang sedang menguasai, ada yang baru menguasai, ada yang tidak menguasai. Jadi tidak sama rata. Berarti para ulama fikih tak perlu. Yang penting pada saat takbiratul ihram sudah mencukupi. Oleh sebab itu zaman dulu orang-orang yang bermazhab Syafi'i
mesti harus ingat pada saat takbiratul ihram. Harus ingat. Nah, ini yang disebut dengan niat. Kemudian rukun qauli. Rukun qauli ini yang berkenaan dengan ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Ucapan Subhana sami Allahu liman hamidah. Ucapan Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Ucapan At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan ini adalah rukun qauli. Nah, jadi kalau rukun qauli agak beda dengan rukun qalbi. Kalau qalbi nih Pak, ngucap yang disebut dengan ungkapan qalbi, ungkapan hati, berbeda dengan ungkapan lisan. Kalau ungkapan qalbi, lidah tak bergerak. Ketika kita mengucapkan sesuatu, lidah tak bergerak. Mulut, bibir tak bergerak, lidah tak bergerak. Nah, kemudian dia mengucapkan tanpa menggerakkan bibir dan lidah. Maka itu disebut dengan ucapan hati. Nah, ucapan hati. Tapi kalau ucapan qauli, lisan, lidah, maka ucapan ketika kita mengucap, kita harus menggerakkan lidah, sedikit menggerakkan bibir. Misal, walaupun tidak kedengaran, berarti ini sudah dianggap lisan. Tapi kalau Bapak ini tidak bergerak, lidah tidak bergerak, maka itu adalah ucapan hati. Nah, ketika Bapak masuk pada ucapan lisan, kalau Bapak buat menjadi ucapan hati, rukun qauli tidak sah. Rukun qauli tidak sah. Berarti batalah sholat. Umpama begini Pak. Ketika kita sholat sendirian, takbir Allahu Akbar, lalu baca Fatihah, tapi Bapak tidak menggerakkan bibir dan lidah, merem. Hanya baca dalam hati, tidak bergerak lidah. Sempurna bacaan Bapak dalam hati, ini dianggap tidak sah. Kenapa? Qauli Bapak bawa menjadi qalbi. Mestinya qauli harus ada, qalbi harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan, qalbi harus menerjemahkan. Nah, harus menerjemahkan bahwa Allah lah yang maha kasih dan sayang. Nah, jadi jangan salah pasang Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tidak bergerak lidah. Sepatah pun tak kedengaran. Sampai seterusnya. Sampai-sampai bangsa malaikat pun bingung. Sholat atau bukan ini? Soalnya sholat tidak kedengaran. Jadi malaikat tidak tahu kalau kita tidak menggerakkan lidah. Malaikat tidak akan tahu
apa yang kita ucapkan kalau kita hanya di dalam hati. Jadi malaikat itu sama dengan kita. Kalau kita mengucapkan, oh dia sedang membaca. Kalau kita ngomongkan orang, oh dia sedang membicarakan orang lain dan sebagainya. Tapi dalam hati itu bukan urusan malaikat, itu adalah urusan dari Allah. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau kita nanti sholat, dilisankan. Walaupun tidak berkeluar suara, tapi lidah digerakkan, bibir dikomat-kamitkan. Nah, kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li adalah perbuatan atau gerakan yang berkenaan dengan gerakan-gerakan sholat. Berdiri, wajib berdiri. Kemudian ruku, wajib ruku. Sujud, wajib sujud ketika kita mampu. Ketika kita mampu. Lalu yang mampu dibuat menjadi tidak mampu, tidak boleh. Yang mampu berdiri, lalu dia sholat dengan duduk, itu tidak boleh. Kecuali kalau sholat sunnah, kalau sekali-sekali boleh. Karena Rasulullah biasanya kalau sholat sunnah, biasa agak capek sedikit dan sebagainya, maka dia sholat dibuatnya duduk. Boleh, tapi kalau wajib, tidak boleh. Nah, wajib harus sempurna. Kecuali kita tidak mampu. Nah, dan gerakan ini harus sesuai yang dikehendaki, yang diajarkan oleh Rasul kita. Nah, lewat para ulama. Misal takbir, Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i ini harus bertemu. Nah, di bawah. Nah, nih. Kalau mazhab yang lain sampai bau. Allahu Akbar. Nah, kalau mazhab Syafi'i di bawah telinga atau menyentuh daun telinga. Nah, kemudian ketika bersedekap, Allahu Akbar, di atas pusar, di bawah dada, berarti tengah-tengah antara hulu hati dengan pusar. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Kemudian ada juga mazhab yang begini, Allahu Akbar. Ada juga yang di bawah pusar, mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Nah, yang di bawah lagi, itu bukan mazhab. Nah, itu oknum. Nah, jadi kemudian ketika sujud dalam mazhab Syafi'i, kalau masih mampu itu harus apa itu namanya Pak? Lutut. Nah, lutut. Kalau dalam bahasa Sambas palakut. Ada palaknya. Allahu Akbar. Lutut yang pertama. Kemudian dua belah tangan. Kemudian jidat, hidung diletakkan di tempat sajadah. Jadi harus lutut. Ketika bangkit, tangan dulu yang naik. Allahu Akbar. Langsung naik. Tapi yang tidak mampu boleh tangan yang menekan, kemudian lutut naik kalau yang tidak mampu. Tapi kalau mampu, silakan. Jadi Rasulullah ketika berumur sudah 60-an, tubuh Rasulullah itu bertambah gemuk dibanding dengan 50-an, masuk dekat 60-an. Rasulullah itu bertambah gemuk. Akhirnya kalau dia
mau sujud dan mau bangkit berarti tangan dulu. Nah itu Rasulullah ketika usia lanjut. Allahu Akbar. Kemudian bangkit, nah tangan. Bagi yang sudah Rasulullah agak usia lanjut. Nah, tapi kalau Rasulullah masih mampu, dia seperti yang pertama, lutut dulu, kemudian baru kedua tangan, kemudian kepala. Jadi bagi kita yang mampu dalam mazhab Syafi'i diharuskan lutut terlebih dahulu, kecuali ada binsulan di sini. Nah, itu bro. Nah, jadi ini. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ketika sujud kedua kaki tidak dirapatkan. Kedua kaki tidak dirapatkan. Dibuka sekitar satu jengkal. Allahu Akbar. Jadi tidak dirapatkan. Kalau dirapatkan itu mazhab Hambali. Kalau dirapatkan mazhab Hambali, berarti nanti campur kita tuh. Bangkitnya mazhab Syafi'i. Kemudian sujudnya mazhab Hambali. Nanti bingung nanti di sana. Hambali bingung, Syafi'i bingung. Akhirnya kita dibuat klub sendiri. Kamu bikin klub sendiri saja. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, nah itu dalam Fathul Mu'in itu ada, dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, jadi dalam kita sujud dibuka kaki sekitar satu jengkal. Jadi tidak perlu dibuka lagi. Kalau memang kaki kan sudah begini, udah langsung jadi, tidak perlu dirubah. Nah, ini tidak perlu dirubah. Kemudian bangkitnya pun tidak perlu dirubah. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i juga boleh ketika sujud langsung bangkit dan boleh juga duduk istirahat. Duduk istirahat kemudian baru bangkit, itu sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Nah, ini berkenaan dengan gerakan. Nah, mesti harus sempurna. Qalbi sempurna, qauli sempurna, fi'li sempurna. Nah, ini yang disebut dengan lahir dan batin, syariat dan hakikat. Nah, sekarang yang terakhir kita masuk niat. Niat di sini ada 3. Nah, ini yang berkenaan dengan niat, terutama niat yang disebut dengan lisan. Yang pertama adalah qasad. Qasad artinya mengaja, berbuat, menyengaja. Usolli, nah itu disebut dengan qasad. Nah, ini qasad. Usolli disebut dengan qasad. Sengaja aku sholat berarti qasad, menyengaja berbuat. Kemudian ta'aruf, menyatakan sifat sholat. Usolli fardhol maghribi, menyatakan sifat sholat, yaitu sholat sunnah, sholat wajib. Nah, itu menyatakan sifat dari sholat. Usolli fardho.
Kemudian menyatakan sholat apa? Nah, takyin. Berarti sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat hajat. Nah, ini berarti takyin. Kalau usolli adalah menyengaja berbuat atau berniat, yaitu qasad namanya. Kemudian ta'arud menyatakan sifat sholat, yaitu sunat atau wajib, fardol, sunnatal. Nah, itu termasuk ta'arud. Tapi kalau ta'yin menyatakan sholat itu sholat apa? Misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk. Kalau yang ketiga-tiga ini sudah masuk di dalam niat, maka sempurna niat kita. Cukup usolli fardol maghribi, sudah cukup. Kalau tidak ditambah 3 rakaat menghadap kiblat itu sudah mencukupi. Tapi kesempurnaan langsung disebut semua, usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Jadi di sini ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Harus lengkap kita mengucapkan di dalam hati atau di dalam lisan kita. Jadi ini yang disebut dengan niat sholat ada 3. Barangkali Bapak Ibu hanya di sini dulu yang kita sampaikan. Ini nanti masih ada lanjut bagaimana sholat secara hakikat. Nah, bagaimana sholat nanti secara hakikat. Nanti sholat secara hakikat tidak jauh berbeda dengan wudhu. Nah, tidak jauh berbeda dengan wudhunya hakikat. Kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.